Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, kalau kita bertanya di sini, ayat ini siapa sih yang berbicara? Allahkah yang berbicara? Atau orang lain yang berbicara? Nah, kalau Allah yang berbicara, kenapa Allah menunjukkan dia? Dia tidak merujuk kepada dirinya. Seperti kata Yesus, akulah yang awal, akulah yang akhir. Saya ganti cincin dulu untuk cek kodam-kodam orang ini ya. Cek kodam nih. Jadi saya kalau sudah pakai cincin ini tahu nih kodam mereka apa. Tahu nih. Kak Sofi, lanjut Kak. Menyala Bang, lanjut. Kodam tikus, kodam ular. Rame tak berngacenya wakah Yohana kepercaya ke Tuhan Yesus kah mati. Be pegak epuko be gengsi lagi hanya bahasa kasar-kasarnya. Amban. Ayub Aron menyodron Ayub Bang Ayub hana percaya ke Tuhan Yesus mati kah? Kamu palau. Kamu palau je mati ni. Neraka li ni mati ni Bang Ayub. Menyuhana percaya ke Yesus. Neraka. Betul lu begah. Kan mayang-mayangnya kan but mayang-mayangnya. Nya buto-butonya kan but memennya. Yohana percaya ke Tuhan Yesus kah? Mati. Neraka li. Hancur lu. Tapi menyodro dia ke apa neraka? Percaya ke Tuhan Yesus. Halo Bang Ihsan. Ya, halo Pak. Ya. Ini nanya nih Pak, tentang Alkitab Pak. Islam Pak Kristen? Dulu saya Islam sih, tapi saya udah Kristen sekarang. Oh, puji Tuhan. Kenapa bisa Kristen Pak? Kenapa bisa milih Kristen Bang Ihsan? Bisa cerita dulu sedikit? Karena ada kalimat-kalimat di dalam Al-Quran itu Pak, makanya saya percaya Yesus itu Tuhan. Di dalam Al-Quran saya tahu Pak. Nah, coba dulu bersaksi sedikit Bang Ihsan. Bagaimana awalnya Bang Ihsan bisa kenal Yesus? Saya kan, kita kan orang Muslim kan, kita inti doa kita kan Al-Fatihah itu. Ya itu kan Al-Fatihah itu kan berupa permohonan tuh Pak. Jadi salah satunya kalimat itu ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkan kami jalan yang lurus. Situ dijawab oleh Al-Zukhruf ayat 61 bahwa Nabi Isa itulah jalan yang lurus. Setelah itu saya tidak masih ragu ayat itu, kok bisa Nabi Isa jalan yang lurus, padahal Muhammad yang kita ngambil contoh bagi umat Muslim. Setelah itu Pak, saya baca surat Al-Hadid Pak, surat Al-Hadid ayat 3 dan 4. Itu menyatakan bahwa awal dan akhir itu itulah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan segala sesuatu itu. Yang awal dan akhir itu, dan yang zahir itu Pak, yang lahir. Itu kan dikatakan zahir itu kan artinya lahir Pak. Berarti kan lahir itu saya berpikir, lahir ini apa maksudnya? Setelah itu Pak, karena saya bingung itu, siapalah yang awal dan akhir itu? Berarti awal dan akhir itu Tuhan ya. Saya baca di surah Al-Imran 45 Pak, bahwa Nabi Isa itu diciptakan di kalimatullah, diciptakan dengan firman dia Pak. Bukan diciptakan dari mani, bukan diciptakan dari tanah. Dan dia yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Berarti kan kalau dia di akhirat Pak, udah dijelas tadi kalau awal dan akhir itu. Dan kita pun dan kami pun sebelum saya Kristen, kami percaya juga Nabi Isa itu dialah yang datang dan di akhir zaman nanti. Berarti kan udah jelas itu di Al-Imran yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Berarti Yesus itulah yang Tuhan. Makanya saya penasaran baca di Alkitab dan jumpalah itu firman itu Allah, dan Allah itu kan tadi kalimatullah kan.
Berarti saya jumpa di situ. Berarti inilah penjelasannya. Terus di Yohanes 14 ayat 9 itu nanti kalimat terakhirnya, sudah berapa lama kamu bersama-sama saya Filipus, tapi kenapa engkau masih bertanya-tanya lagi? Kan memang dia tidak langsung mengakui akulah Tuhan, akulah Allah, tapi dia perumpamaan bahasanya itu, dia seakan-akan sama aja dia mengatakan dia akulah Tuhan, cuma dia tidak langsung gitu. Jadi di situ saya makin percaya bahwa itu memang Tuhan lah. Nggak ada saya ini karena ada pacar Kristen tidak, atau ada yang kawan. Enggak, memang dari diri saya sendiri, dari Al-Quran itu. Dari dalam Al-Quran memang betul saya menyimak bahasa kalimat-kalimat itu betul. Tanpa kadang saya ada bertanya juga sama Pak Ustadz, tapi saya belum puas ya. Saya memahami sendiri gitu. Itu Pak Pendi. Pada tahun berapa itu Bang Ihsan? Ini saya ini baru sekitar sebulan ya Pak, udah Kristen Pak ya. Ini baru-baru ini saya percaya si Kristus itu. Selama ini dulu saya waktu ikut takbir pendakwa ini dari masjid ke masjid, saya pernah juga ucap-ucap di situ, dan orang Kristen itu seperti saya bilang lah, orang Kristen ini memang bodoh, nggak ada otak ya. Tapi saya udah sampai nangis kemarin, aku ingat kata-kataku itu. Sama karena kita Bang. Pak ikut dakwah di masjid ke masjid. Keluarga bagaimana Bang Ihsan? Ya banyak sih serangan-serangan, tapi saya abaikan. Dan saya masih belum bisa menghadapi orang itu karena saya masih belum tahu sisi Alkitab itu. Nanti saya jelaskan, masih belum bisa lah. Tapi ada orang tua sangat marah, dan saya berikanlah ayat-ayat tadi itu, tapi masih mereka ragu. Tanya jawaban mereka, tanyalah sama Ustadz, kayak kalimat itu, kalau itu salah pemahaman kamu tuh. Betul. Tapi saya abaikan aja tadi. Tapi tidak bisa lagi saya memahami itu, karena saya udah yakin kali bahwa Yesus itu memang Tuhan betul dia. Amin, amin. Tetap kuat Bang, tetap semangat Bang ya. Berarti sama kita Bang, hampir punya kemiripan kita dalam percaya kepada Yesus. Saya juga dulu menghina kekristenan, mengolok-ngolok, mencaci maki, itu karena ketidaktahuan saya. Nah, tetapi begitu saya tahu siapa Yesus Kristus itu, saya minta ampun, saya menangis juga sama Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan, dan saya minta maaf kepada orang Kristen. Seandainya bukan, saya selalu berkata begini, ini kemungkinan doa-doa kalian, saya bilang, doa-doa orang Kristen. Di saat saya menghina, kalian mendoakan, kalian mengampuni, kalian mengasihi. Akhirnya saya bisa melihat Kristus dari pengampunan itu, dari kasih itu. Masya Allah, memang kata-kata mulia itu Bang ya. Bisa kita menghina mereka, tapi mereka berdoa malahan sama kita ya. Betul, betul. Yang seperti Abang bilang, saya juga mencari Bang, saya pernah menggali juga. Huwa awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, yang tertulis dalam surat Al-Hadid Bang ya. Huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, kalau kita bertanya di sini, ayat ini siapa sih yang berbicara? Allahkah yang berbicara atau orang lain yang berbicara? Nah, kalau Allah yang berbicara, kenapa Allah menunjukkan dia? Dia tidak merujuk kepada dirinya. Seperti kata Yesus, akulah yang awal, akulah yang akhir. Nah, tapi Allah bukan merujuk kepada dirinya yang awal, yang akhir, tetapi merujuk kepada dia. Dia di sini siapa? Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Al-Quran zaman dulu Pak, saya menemukan Al-Quran zaman dulu, dan itu ada sama Pak Tom ya, Tom and Jerry. Wal zahiru di sini diartikan dulu, diterjemahkan nampak Pak. Zahir itu nampak, lahir dia. Nah, tetapi kalau kita bertanya kepada teman-teman Muslim sekarang,
apa makna kalimat zahir fil Qur'anil Karim surat Al-Hadid ayatus salasah. Itu banyak sekali mereka mengartikan dan lari daripada arti yang sesungguhnya. Mereka mencoba untuk menjawab bahwa zahir yang di sini adalah bukan nampak, bukan kelihatan secara nyata, tetapi zahir yang dimaksud banyak sekali penafsiran-penafsiran orang tersebut seperti Bang Ihsan bilang, sehingga lari daripada makna tersebut dan kita tidak mendapatkan kepuasan daripada jawaban itu. Dan kalau kita kejar terus, mereka akan mengatakan jangan banyak bertanya, nanti kamu bisa murtad. Nah, Bang Ihsan temukan nggak hal tersebut? Jangan banyak bertanya kau Ihsan, nanti kau bisa murtad. Iya, nggak akan murtad. Nggak. Ini walaupun kita udah dipakai politik dengan bahasa zahir itu, Bang, yang jelas kita kalau hari raya Idul Fitri itu, yang baik, mohon maaf lahir dan batin, udah jelas itu lahir. Jadi harus kita ambil kalimat itu. Apa tuh maksudnya? Kenapa kita kalau meminta maaf, mohon maaf lahir dan batin, udah jelas itu. Lahir dan batin, betul, betul. Nah, udah jelas itu dikatakan lahir. Jadi kita nggak bisa jadi politik lagi zahir itu. Itu kan pakai politik di dalam Al-Quran itu kan tidak langsung dengan bahasa terjemahannya, tapi tetap dibuat zahir. Nah itu. Jadi kita nggak bisa apa. Saya berpikir waktu itu, kenapa saya kalau Idul Fitri itu menyampaikan ucapan mohon maaf lahir dan batin gitu. Nah itu aja. Haleluya. Betul-betul. Ada enggak ayat Alkitab yang menguatkan abang, yang meyakinkan abang untuk ikut Yesus, Bang? Pegangan abang dari Alkitab itu apa? Surat Yohanes 14 ayat 9, apa ya? Mungkin surat Yohanes itu mulai ayat 8 ya sampai habis ya. Yohanes 14 ayat 6 kah? Akulah jalan dan kebenaran hidup. Ayat 6 bukan Bang Ihsan? Ya itulah Pak. Sampai habis tuh Pak, sampai habis tuh saya bacanya itu. Nanti kalimat terakhirnya, sudah berapa lama kamu Filipus tidak mengenal aku? Itulah nanti. Dia kan udah jelas di situ, dia menyatakan dirinya Allah Pak. Cuman tidak langsung. Dia memakai perumpamaan bahasa. Karena dia, kenapa udah pernah saya baca di surat apa kemarin, lupa saya. Itu yang menyatakan langsung sembahlah aku itu cuman iblis. Dia meminta-minta menyembah dia itu cuman iblis. Sementara kalau Allah mana bisa seperti itu ya? Iya. Ya, dia nggak harus minta-minta disembah. Karena Allah itu Bang Ihsan, kau mau sembah aku, tidak mau sembah aku tetap Allah. Ya itu Pak. Itu saya mengambil, kalau saya sih tidak menghafal ya, tapi karena baru-baru aja sih saya membaca Alkitab ini, saya tidak begitu ini baru sekitar sebulan Pak saya udah menyaksikan bahwa ngikut Kristus. Iya, baru sadar saya sekarang. Haleluya. Bang Ihsan tinggal di wilayah mana? Pekanbaru Pak. Oh, siap. Tapi anak-anak saya di Aceh sana Pak, di Aceh lagi pesantren. Wow, Aceh mana? Aceh Selatan, Labuan Haji Pak. Situ mereka lagi pesantren. Ya, itu terkenal itu pesantren di Labuan Haji. Saya sering ke Pekanbaru Bang Ihsan. Ya bisa Pak. Saya juga di pesantren dulu Pak. Waktu saya belum nikah di pesantren Panton Labu, Panton Bre di kampung itu. Panton Bre Pak. Ada Panton Labu itu. Simpang Panton Labu, Simpang Panton Bre. Kalau dari Medan belok arah ke kanan. Ya betul Pak. Dekat daerah Lak Sumawe. Ya, belum nyampe Lak Sumawe dia di Panton Labu ya. Iya. Oh, siap. Berarti bahasa Aceh bisa Bang Ihsan? Iya, bacut. Tapi mau puji Tuhan. Oke, Bang Ihsan, apa yang mau ditanyakan? Halo Kak Sofi, masih monitor Kak? Yo silakan Bang Ihsan. Ini ada Kak Sofi sebagai pengajar.
ini Matius 21 ayat 42 itu saya agak penasaran sih kali apa ayat itu apa tuh maksudnya, karena ini ya batu itu sekarang sudah menjadi penjuru dan itu di mata Tuhan apa ya, dan itu pandangan di mata Tuhan atau lu? Matius 21 ayat 42. Ini saya nggak bisa buka dat. Matius 21 ayat 42. Penjuru itu. Iya, kata Yesus kepada mereka, belum pernah kamu baca kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Kak Sofi. Iya, jadi kalau kita konteksnya, iya Pak. Jadi begini Pak, tukang-tukang bangunan di situ, Yesus kan selalu bicara dalam perumpamaan. Ya, jadi dikatakan jikalau Tuhan datang ke dunia ini, maka dia akan membuka mulutnya dengan amsal dan perumpamaan. Jadi makanya Yesus selalu memberitakan Injil Kerajaan Surga itu dengan perumpamaan. Jadi Alkitab kita Perjanjian Baru itu penuh dengan perumpamaan. Nah kalau kita lihat di situ Pak, itu sebenarnya nggak usah diterjemahkan lagi, karena itu Yesus bicara mengenai perumpamaan tentang penggarap kebun anggur, betul? Dan di dalam Alkitab kebun anggur itu adalah Israel, ya, melambangkan bangsa Israel. Penggarap-penggarap kebun anggur di situ dikatakan siapa? Nabi-nabi yang dikirim kepada bangsa Israel, yang diutus kepada bangsa Israel. Nah, kita baca di situ, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan dan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dikatakan begini Pak, imam-imam kepala dan orang Farisi ketika mendengar perumpamaan-perumpamaan itu, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Jadi yang dimaksudkan dengan hamba-hamba yang disuruh kepada penggarap kebun anggur itu adalah apa? Penggarap-penggarap kebun anggur itu adalah apa? Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang harusnya memberikan pengajaran yang benar kepada orang Israel pada waktu itu untuk menghasilkan buah. Tetapi ternyata apa? Pengajaran mereka itu justru menyimpang, banyak tradisi-tradisi manusia yang justru dimasukkan di situ dan sebagainya. Nah, batu yang dibuang tukang penjuru adalah Mesias itu sendiri. Tukang-tukang bangunan itu adalah imam-imam kepala dan orang Farisi. Di situ jelas, ya. Artinya mereka tidak mau mengakui Yesus sebagai Mesias. Akhirnya apa? Maka dikatakan diambillah kerajaan Allah ini. Kalau Bapak baca misalnya di Roma 11. Coba kita buka Roma 11. Kita buka Roma 11. Gak apa-apa Pak, soalnya masih sebulan ya, jadi belum membaca seluruhnya ya. Di dalam Roma 11, itu perumpamaan mengenai Rasul Paulus bicara mengenai pokok zaitun yang sejati, itu bicara Mesias. Kemudian ada orang-orang Yahudi itu diumpamakan carang-carang yang tidak percaya. Ya, di situ beberapa orang Yahudi yang tidak percaya dipatahkan dari cabangnya, dan kita dari bangsa-bangsa lain itu dicangkokkan kepada apa? Pokok zaitun sejati. Jadi karena ketidakpercayaan mereka, maka keselamatan itu sampai kepada kita Pak. Kepada Pak Bang Pendi yang orang Aceh, saya yang ada di Jawa, kepada orang-orang yang jauh. Justru karena apa? Ketidakpercayaan orang Yahudi itu nih. Coba saya bacakan ya Roma 11 mulai ayat 11 ya. Nanti Bapak baca konteks secara utuh. Sebenarnya LAI sudah memberikan mempermudah kita dengan memberikan konteks-konteksnya. Tadi yang Bapak baca, penggarap kebun anggur itu siapa, tukang-tukang bangunan itu siapa. Saya bacakan Roma 11 mulai ayat 11 ya. Maka aku bertanya, kata Rasul Paulus, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Maksudnya orang Yahudi. Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Termasuk kepada Anda dan saya, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka berarti kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih lagi kesempurnaan mereka
Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, dan aku akan menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maksudnya Mesias, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu diperhatikan ya Pak ya, Roma 11 Bapak catat ayatnya, ayat 11 sampai dengan ayat 23 ya, atau 24. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, maksudnya orang Yahudi yang tadinya keselamatan itu pertama kali diberitakan kepada mereka, tapi karena mereka tidak percaya, mereka membuang Yesus sebagai batu penjuru itu, mereka tidak percaya dia adalah Mesias yang dijanjikan itu, maka cabang ini telah dipatahkan ya karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu, kata Rasul Paulus, sebagai tunas liar telah dicangkokkan dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Jadi kita dicangkokkan ke dalam imannya orang Yahudi, Pak. Ya, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Ya, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, maksudnya orang-orang Yahudi, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu kalau kita menganggap bahwa kasih karunia Allah itu gampang aja begitu, ya. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong. Tetapi mereka pun, orang-orang Yahudi, akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Ya, jadi jika orang Yahudi itu percaya menerima Yesus, maka mereka pun akan kembali dicangkokkan ke dalam iman bahwa Yesus adalah Mesias, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pokok zaitun sejati. Terlebih lagi mereka orang Yahudi yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pokok zaitun mereka sendiri. Begitu ya Pak ya. Jadi karena ketidakpercayaan orang Yahudi ini, kan yang menyalibkan Yesus, yang membawa Yesus ke sampai dihukum salib itu kan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang di situ diumpamakan sebagai tukang-tukang bangunan, ya. Karena ketidakpercayaan mereka, maka keselamatan itu bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain, Pak, termasuk Anda dan saya. Gitu ya, Pak ya. Jadi yang dimaksud batu penjuru siapa? Tuhan Yesus kita. Oke, siap. Ya, makasih ya penjelasannya ya, Bu Ali ada ya. Ya, Bang Ihsan. Bapak sudah dibaptis, Pak? Udah sekitar 2 minggu saya udah dibaptis. Tapi saya lagi ikut kom ini setiap malam Selasa. Masih kom 100 ya. Oh, oke. Iya, bagus lah Pak ya. Berarti sudah mengambil tindakan iman yang selangkah lebih maju ya. Iya. Lagi pengajaran juga saya. Nah, ini teman-teman yang sering kita ulang-ulang bahwa kalau kita mau jujur, kita pasti murtad. Kalau mau jujur. Ini banyak sekali orang yang mengatakan kalau pinter pasti murtad, kalau pandai pasti murtad. Belum tentu teman-teman. Pinter itu dia akan pandai nanti bertakiyah, akan pandai dia mencari cara bagaimana tidak murtad. Tapi kalau jujur, kita akan bisa melihat, oh ternyata begini ya, oh ternyata begini ya. Apalagi kita bertanya. Jangan banyak bertanya, nanti kamu bisa murtad. Awas, murtad. Awas, murtad. Apa hubungannya murtad dengan kita bertanya? Kita bertanya untuk cari tahu, karena ketidaktahuan kita. Kenapa bisa dikatakan jangan banyak bertanya, nanti kau bisa murtad. Hati-hati, kau bisa murtad. Makanya kalau kita mau jujur terhadap apa yang kita pelajari, apa yang kita imani, kita pasti akan murtad. Kenapa? Keselamatan itu mahal Bapak Ibu. Keselamatan itu penting sekali. Saya sering sekali katakan begini, percaya kepada Yesus itu adalah gratis. Tapi ketika kita benar-benar mengikuti Dia, itu ada harga yang harus kita bayar. Kita dikucilkan, kita dihina, kita diolok-olok. Siapkah kita akan hal tersebut? Siapkah kita nanti akan mendapatkan hal itu atau tidak siap? Nah, seperti Bang Ihsan,
Begitu Bang Ihsan membukakan sedikit ruang hatinya, firman Tuhan itu masuk. Cahaya Injil itu masuk. Begitu cahaya Injil itu masuk, menerangi hati Bang Ihsan, menerangi hati saya dan hati kita semua yang baru percaya kepada Yesus. Maka apa yang terselubung selama ini, itu Tuhan singkapkan. Karena ada cahaya Tuhan yang masuk dalam hati kita. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah ini saudaraku, bagi teman-teman yang belum percaya kepada Yesus, bukakan hati saudara. Dan sebelumnya tempatkan dulu hati saudara di tempat yang netral. Tempatkan dulu pikiran saudara di tempat yang netral. Tapi kalau saudara selalu melihat kemanusiaan Yesus, itu akan timbul kebencian terhadap orang Kristen. Kenapa orang Kristen menuhankan Yesus? Tapi kalau saudara menempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral, saudara akan bisa melihat sisi kemanusiaan dan sisi keilahian Yesus. Saya dulu alami hal itu. Saya tidak bisa melihat keilahian Yesus. Tetapi begitu saya bukakan ruang hati saya, roh Tuhan itu masuk, cahaya Injil itu masuk, menerangi hati saya, sehingga saya bisa melihat, oh ternyata Injil seperti ini, ternyata Yesus itu seperti ini. Tidak seperti yang diperdengarkan, tidak seperti yang dibicarakan orang. Bahwa Yesus itu adalah orang yang diserupakan, dia tidak mati di salib. Nah selama ini kami mendengar Yesus yang mati, Yesus yang tidak mati di salib. Selama ini kami mendengar Yesus yang diserupakan, teman-teman. Karena kami mendengar dari sumber yang salah. Karena itu diperdengarkan terus-terusan diperdengarkan, turun-temurun, didoktrin. Belum lagi kami didoktrin bahwa Injil dipalsukan. Jangan baca Injil, berdosa kamu baca Injil. Padahal di salah satu rukun iman disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Zabur, Taurat, dan Injil. Huda, dalam Injil itu udah petunjuk. Wa nurun, dalam Injil itu udah cahaya. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Alkitab, Zabur, Taurat, dan Injil adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Haleluya. Tuhan Yesus amat baik. Bang Ihsan, semangat selalu Bang Ihsan ya. Oke, siap Bang. Ini izin turun ya habis ini ya. Siap Bang Ihsan. Siap. Terima kasih ya penjelasan dari semua ya. Oke. Amin Bang Ihsan, amin. Selamat siang Pak ya. Siang Bang Ihsan, siang. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Tuhan berkati abang juga. Sehat-sehat semangat selalu Bang Ihsan ya. Amin. Shalom Bang, shalom. Shalom, shalom. Teman-teman semuanya, saat ini banyak sekali orang-orang yang tertarik dan ikut Yesus. Kenapa pertanyaannya ya? Kenapa? Karena memang di dalam Yesus ada keselamatan. Yesus adalah Allah yang menjamin keselamatan bagi umat manusia. Manusia yang telah berdosa tidak mampu untuk membawa dirinya kembali ke surga. Tidak bisa. Dia harus mengikuti jalan yang lurus itu. Kalimatullah itu. Siapa kalimatullah itu? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya tertarik dengan kesaksian para murtadin-murtadin ini. Bang Effendi dan juga tadi mas-mas yang satu tadi. Dia pada akhirnya setelah pencarian akan kebenaran itu berjalan begitu panjang untuk mencari kebenaran itu. Pada akhirnya dia menemukan bahwa Yesus benar-benar Allah. Isa Al-Masih benar-benar adalah Allah yang menjadi manusia. Sehingga membawa dia untuk mengambil keputusan percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, ketika seorang percaya kepada Yesus Kristus memang banyak sekali tantangan. Apalagi dia dari Muslim. Tadi kesaksiannya dia dibenci oleh keluarganya sendiri. Tetapi karena imannya yang begitu kuat kepada Tuhan Yesus Kristus, dia tidak terlalu peduli dengan keluarga-keluarganya yang berusaha untuk mengganggu dia. Saya pikir ini iman yang sangat-sangat luar biasa. Dia mencari sendiri. Dia menemukan kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran itu memerdekakan dia dari segala ketakutan. Sehingga walaupun ada intimidasi, ada tekanan dari keluarga besarnya, dia tidak pernah ragu, dia tidak pernah khawatir. Inilah yang perlu kita
contohi bersama-sama teman-teman ya. Dan saya seringkali mendengarkan bagaimana teman-teman Muslim mengatakan bahwa orang Kristen itu imani saja, imani saja, imani saja, jangan bertanya. Saya pikir ini sebaliknya teman-teman ya. Menurut kesaksian Bang Effendi dan tadi Murtadin yang baru, mereka malah menjelaskan sebaliknya. Di dalam Islam sendiri mengajarkan mereka untuk tidak boleh bertanya. Karena kalian akan murtad. Di dalam iman Kristen malah berbeda. Kita harus menggunakan akal budi kita. Akal kita untuk memahami Tuhan. Kita harus belajar. Kita tidak dituntut untuk pasif. Kita harus belajar, dan terus belajar. Jadi tuduhan kalian yang menjelaskan bahwa kami orang-orang Kristen itu yang penting imani saja, Yesus sebagai Tuhan selamat. Oh tidak. Karena apa? Ketika seseorang memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dia punya tugas yang sangat besar. Pertama, dia harus terus berjuang untuk melepaskan kehidupan lamanya. Kehidupan lama yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dia harus berjuang untuk melepaskan itu. Kemudian, dia harus semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ini tidak gampang teman-teman. Jadi ketika kalian mengatakan bahwa imani saja, yang penting percaya kepada Yesus, tidak semudah itu. Karena kita harus berjuang teman-teman. Kita harus sungguh-sungguh berjuang untuk menanggalkan kehidupan kita yang lama. Kita harus memurnikan sikap hati kita. Karena mengikuti Yesus tidak sekedar, oh saya mengikuti Yesus. Tidak sekedar ungkapan, tetapi ungkapan, tindakan itu harus berjalan seiringan. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu berjalan seiringan dengan sikap perubahan kita. Jadi di sini terbukti teman-temannya, orang Kristen selalu dituntut untuk menggunakan akal sehatnya. Tidak boleh imani saja, tidak boleh. Ketika kau memilih untuk percaya kepada Yesus, kau harus belajar. Kau harus benar-benar bisa mempertanggungjawabkan imanmu di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Gak mungkin lah ketika orang tanya, kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Iya. Tapi tidak bisa menjelaskan, kenapa kamu percaya kepada Yesus? Tidak bisa begitu. Kita tidak bisa imani saja, tidak bisa. Ketika saya teman-teman tanya, kenapa kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Saya akan menjawab, karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus Kristus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan saya yang berdosa. Kenapa? Karena ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka saya sebagai keturunannya mewarisi dosa Adam dan Hawa. Sehingga saya sudah pasti berada dalam hukuman yang kekal itu, yaitu neraka. Semua orang yang menjadi keturunan Adam dan Hawa itu adalah manusia berdosa, dan mereka berada dalam hukuman yang kekal itu. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia yang berdosa itu, ya dari Allah sendiri. Dari Allah sendiri. Karena itu, Allah mengambil rupa manusia, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Jadi saya pikir luar biasa iman Kristen itu teman-teman ya. Sangat-sangat luar biasa. Jangan mengentengkan iman Kristen. Karena kami tidak percaya saja, kami tidak imani saja, tetapi kami perlu belajar mengenal Tuhan kami, sehingga kami mampu mempertanggungjawabkan iman kami kepada orang lain. Bahkan kami harus mempertanggungjawabkan iman kami kepada dunia ini. Sehingga iman kami bukan iman yang ece-ece. Bukan iman yang ece-ece, teman-teman. Ini pelajaran untuk kita orang Kristen ya. Ini pelajaran. Kita harus mengenal Tuhan kita dengan baik. Jangan kalah dari para murtadin-murtadin.
Ya kan? Mereka yang dari Islam masuk Kristen. Mereka menjelaskan iman Kristen dengan baik, dengan luar biasa, dengan penuh percaya diri. Sedangkan kita sebagai orang Kristen, tidak Kristen yang dari lahir orang Kristen, malah kita tidak mampu menjelaskan iman kita. Hati-hati. Hati-hati. Jangan-jangan kita belum diselamatkan karena kita belum benar-benar mengenal Tuhan Yesus. Koreksi diri kita masing-masing, teman-teman ya. Saya tidak sedang menjudge teman-teman bahwa teman-teman tidak selamat, tidak. Saya mengingatkan teman-teman untuk benar-benar memahami akan iman Kristen, mendalami akan iman Kristen, sehingga kita mampu mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain. Nah, tugas berikutnya menjadi seorang Kristen adalah pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi di sini sekali lagi saya katakan bahwa sebagai orang Kristen bukan imani saja, tidak. Karena sangat-sangat berat menjadi seorang Kristen. Kita harus berjuang menanggalkan kehidupan lama kita, dosa-dosa kita, berjuang untuk semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus, berjuang untuk melakukan perintahnya. Tidak mudah, teman-teman. Jadi jangan pikir jadi orang Kristen itu mudah. Tidak, sangat sulit. Sangat sulit. Tadi, perintah selanjutnya adalah pergi jadikan semua bangsa murid Yesus. Ini perintah yang sangat tidak mudah. Kita tidak mungkin pergi menyampaikan kepada seseorang, kamu harus percaya Yesus Kristus. Sedangkan kita sendiri tidak bisa menjelaskan siapa Yesus Kristus. Kenapa harus percaya Yesus Kristus? Karena itu di sini akal kita, pengetahuan kita itu penting. Makanya kami orang Kristen tidak imani saja. Kita harus benar-benar belajar mengenal Allah kita. Sehingga perintah selanjutnya tadi, pergi jadikan semua bangsa murid Yesus. Kita bisa mengabarkan dengan baik kepada orang lain yang belum mengenal Yesus. Kita menceritakan iman kita kepada orang lain. Itu berawal dari pengenalan kita akan Allah yang benar itu. Jadi sekali lagi saya mengingatkan teman-teman muslim yang sering menuduh bahwa orang Kristen itu imani saja. Oh tidak, teman-teman. Menjadi orang Kristen itu nikmatnya luar biasa karena kita yang berdosa diselamatkan, mendapatkan jalan ke surga itu. Itu satu kebahagiaan yang luar biasa. Luar biasa. Karena apa? Usaha manusia yang selama ini berpikir bahwa melakukan kebaikan bisa menyelamatkan, sedekah bisa menyelamatkan, ternyata itu sia-sia. Jadi, jawabannya adalah kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Dia adalah jalan yang lurus itu. Tidak ada yang lain. Jalan yang lurus itu satu-satunya. Hanya Yesus Kristus. Jadi teman-teman tidak bisa menemukan jalan lurus itu di pribadi yang lain. Tidak bisa. Kalian mau jungkir balik, mau cari sampai di dalam laut, perut bumi segala macam, kalian nggak akan menemukan jalan yang lurus itu. Mau naik sampai di angkasa sana tidak mungkin menemukan jalan yang lurus itu. Kalian harus datang kepada Alkitab dan belajar. Di sana kalian akan menemukan jalan yang lurus itu. Sekali lagi saya katakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anda harus percaya kepada Yesus Kristus supaya Anda diselamatkan. Karena semua orang yang adalah keturunan Adam dan Hawa itu berada dalam hukuman yang kekal itu. Tidak bisa teman-teman ya. Kalian harus datang menerima anugerah Allah itu. Anugerah Allah itu kalian harus terima. Tidak ada pilihan yang lain teman-teman. Jadi jangan salah memilih. Jangan salah memilih, kasihan. Salah pilih juru selamat, maka kalian tidak selamat. Salah pilih juru selamat, kalian tidak selamat. Juru selamatnya itu siapa? Yesus Kristus. Saya menikmati anugerah Allah itu sampai hari ini. Ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus di tahun 2013, tahun 2012 saya diproses habis-habisan, dan 2013 betul-betul saya percaya kepada Tuhan Yesus dan saya yakin bahwa saya telah diselamatkan. Saya hidup dengan penuh percaya diri.
Saya tidak terikat lagi dengan kehidupan-kehidupan dunia ini. Murni saya tiap hari, saya terus belajar untuk mengenal Yesus. Belajar untuk memahami kehendak Allah. Itu yang saya lakukan setiap hari. Saya terus belajar sehingga saya bisa mempertanggungjawabkan iman saya kepada orang lain. Baik teman-temanku semuanya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga diskusi malam hari ini dan apa yang disaksikan oleh Murtadin baru tadi memberkati kita semua. Dan iman kita semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan mudah menyerah. Kalian yang hari ini sedang rapuh. Kalian yang hari ini sedang bingung mau percaya kepada siapa. Saya mau kasih tahu bahwa pintu pertobatan yang disediakan oleh Tuhan Yesus terbuka bagi kalian semua. Tuhan Yesus mengatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi di dalam Yesus Anda memperoleh keselamatan. Di dalam Yesus Anda memperoleh kelegaan. Semua yang dunia cari ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristus telah menyediakan segala sesuatu kepada kita. Kalian ingat nggak? Ketika sebelum Allah menciptakan manusia, dia telah menyediakan segala sesuatu. Taman Eden disiapkan. Tumbuh-tumbuhan, burung-burung, semua disiapkan. Setelah itu dia menciptakan manusia. Dan manusia menikmati semua itu dengan baik. Tetapi di saat manusia memberontak terhadap Allah, melanggar perintah Allah, maka Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden yang sangat-sangat indah dan berlimpah itu. Dan manusia harus mengusahakan segala sesuatu, banting tulang habis-habisan, bekerja sehingga mendapatkan makan dan minum. Perempuan harus kesakitan di saat melahirkan. Jadi semua menjadi hilang. Karena itu Yesus Kristus menggantikan semua itu. Yesus Kristus menggantikan semua itu. Dia menyediakan semua itu bagi kita. Maka jika hari ini Anda percaya kepada Yesus Kristus, Anda akan memperoleh semua yang Anda cari selama ini. Semua manusia mencari kebahagiaan. Semua manusia mencari kelegaan. Maka Tuhan Yesus katakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepada Allah kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, jika hari ini Anda memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, maka keputusan Anda sangat-sangat tepat. Dan keputusan Anda itu tidak mungkin mengecewakan Anda. Keputusan Anda akan membawa kebahagiaan yang tidak pernah Anda dapatkan. Dan kebahagiaan itu sebelumnya Anda tidak mungkin membayangkan itu. Karena kebahagiaan yang disediakan oleh Tuhan Yesus adalah kebahagiaan yang sejati. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.